Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kau mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu seperti kau mencobai Dia di Masa. Haruslah kau berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan melupakan Tuhan, sesuai dengan yang dikatakan pada ayat ke-12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mengapa tema hari ini berkata jangan melupakan Tuhan? Bagaimana kita belum melihat dalam ayat yang kita baca hari ini, Musa kembali mengulang kepada bangsa yang boleh dipimpinnya keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Musa mengingatkan bangsa itu
supaya ketika mereka sampai ke tanah perjanjian menikmati apa yang telah Tuhan janjikan sebagaimana dijanjikan kepada nenek moyang mereka, bahwa mereka akan sampai kepada tanah perjanjian, tanah yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, yang susunya madunya melimpah akan mencukupi kebutuhan mereka. Namun sebelum boleh menikmati itu, Musa mau mengingatkan mereka melihat bagaimana para pendahulu mereka yang telah berbuat salah di hadapan Tuhan, yang melupakan Tuhan Allah, ketika Tuhan boleh menghalau musuh-musuh mereka dan Tuhan mengizinkan mereka boleh menikmati apa yang menjadi Tuhan sediakan bagi mereka. Namun ketika mereka menikmati itu, para pendahulu mereka lebih sering melupakan Tuhan daripada mengandalkan Tuhan Allah. Ketika mereka memasuki sebuah negeri yang dimana negeri itu tidak mengenal Allah dan mereka menyembah Allah lain daripada Allah yang kita sembah, dan itu membuat mereka meninggalkan Allah. Ketika ada ketentraman, ketika ada sukacita, ketika dalam hidupnya ada ketentraman, melupakan Tuhan Allah. Sehingga Musa mengingatkan generasi yang akan memasuki tanah perjanjian supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Jelas ayat ke-12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Mengapa Musa harus berkata Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Ini mengingatkan generasi itu supaya mereka kembali melihat bagaimana kehidupan bangsa itu ketika Tuhan tidak terlibat atas hidup mereka. Mereka mengalami perbudakan, hidup mereka tidak memiliki arti. Tetapi ketika Allah datang dan membebaskan mereka, ada perubahan besar. Allah mengakui mereka, Allah berkenan kepada mereka dan mengasihi dengan penuh. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa sebagaimana dijelaskan oleh Musa kepada bangsa itu. Dikatakan mulai dari ayat ke-21 sampai dengan yang ke-25, bagaimana Musa menjelaskan, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Selanjutnya ada tanda-tanda mujizat boleh yang dinyatakan bahwa membuktikan Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Sehingga Musa mau mengingatkan bangsa itu, jangan sekalipun melupakan Tuhan. Sekalipun mungkin kita sekarang ini mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, namun terkadang itu membuat kita lupa daripada Tuhan Allah. Sebagaimana khotbah hambanya Bapak Pendeta Pak Junho dalam ibadah minggu kita semalam berkata bahwa kita harus bertumbuh, bukan menjadi ketika kita adalah dikenan Allah, kita tidak makin bertumbuh, kita semakin terpuruk. Tetapi ketika Allah berkenan atas hidup kita, mari kita bertumbuh kembali di hadapan Tuhan, yaitu lewat kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, bukan melupakan Tuhan Allah dalam setiap segi kehidupan yang kita alami, namun semakin mengandalkan Tuhan Allah, setia kepada Allah, sehingga kita boleh mendapatkan, menikmati janji Allah bahwa berkat Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perenungan kita yang singkat ini, dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 25 ini, kita mau diajarkan tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sekalipun kita melupakan Tuhan, karena kita akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang kita lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa yang boleh dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka mulai melupakan Tuhan, Allah menghukum mereka, Allah mengguntur mereka dengan hukuman yang luar biasa daripada Tuhan Allah, sehingga tidak satupun generasi yang pertama keluar dari tanah Mesir boleh sampai ke tanah perjanjian karena ketegar tengkukan mereka.
Jangan biarkan Bapak Ibu saudara yang terkasih, karena ketegar-tengkukan kita, karena sikap kita yang melupakan Tuhan, kita tidak diizinkan Tuhan untuk boleh menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah. Namun firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita, sesuai dengan ayat ke-12, ini harus kita pegang dengan teguh, supaya kita tidak melupakan Tuhan Allah, yaitu berhati-hati. Karena apa Bapak Ibu? Godaan dunia sering membuat kita melupakan Tuhan. Dunia memberikan kita kenikmatan sehingga kita melupakan Tuhan. Tapi firman Tuhan mau berkata, berhati-hatilah. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, miliki usaha, memiliki keseriusan yang pasti di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh berkomitmen untuk tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan melupakan Tuhan. Sekalipun hidup kita sedang berada di atas saat ini, tetap ingat Tuhan. Sekalipun mungkin hidup kita sedang berada di bawah, tetap andalkan Tuhan. Sehingga berkat kasih karunia Tuhan, itu akan memelihara hidup kita mulai dari sekarang sampai Yesus datang kali yang kedua, boleh membawa kita bersama masuk dalam kerajaan surga yang telah Dia sediakan. Bapak Ibu yang terkasih, terakhir kali saya mau katakan dalam renungan kita hari ini, jangan lupakan Tuhan, tapi andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yakin dan percayalah, berkat Tuhan akan senantiasa melingkupi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Kami belajar bagaimana Musa menasihati kembali bangsa yang boleh dipimpinnya keluar dari tanah Mesir, supaya mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mereka berhati-hati supaya tidak terulang sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu mereka yang senantiasa melupakan Tuhan. Ketika mereka telah diberkati Tuhan dan menikmati berkat itu, mereka lupa bahwa apa yang telah mereka nikmati berasal daripada Tuhan Allah, dan mereka boleh memilih menyembah Allah lain sehingga Allah murka dan boleh menghukum bangsa itu. Tuhan, tolong mampukan kami dalam setiap kehidupan kami senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan melupakan Tuhan. Sekalipun ada sukacita dan sekalipun ada keterpurukan yang kami alami, kami tetap berseru kepada Tuhan Allah, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, yang akan senantiasa memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, yang menjadi kerinduan kami. Doa Tuhan kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.